Jumpa lagi di Sistem Endokrin seri 2. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada seri 1. Hormon-hormon pada vertebrata itu ada yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar hormon yang berasal atau yang termasuk dalam hormon sumbu hipotalamus hipofisis. Hipotalamus hipofisis itu dibangun oleh hipotalamus sebagai bagian dari otak, kemudian dibangun oleh hipofisis. Hipofisis sendiri terbagi menjadi hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Pada bagian tengah ada yang disebut dengan lobus intermedia. Tengah itu bagian antara anterior dan posterior. Disebut dengan lobus intermedia yang pada mamalia mengalami rudimenter. Ya. Hormon-hormon dari hipotalamus itu akan disekresikan. Dia adalah sistem neurosekretori karena hipotalamus pada dasarnya adalah bagian dari otak, jadi penyusunnya adalah neuron. Namun neuron-neuron pada hipotalamus itu mampu mensekresikan endokrin. Jadi dia termasuk dalam sistem neuroendokrin. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus tersebut akan dihantarkan menuju ke anterior pituitary maupun menuju ke posterior pituitary. Perhatikan pada gambar di sebelah kanan ini, kita lihat dulu yang posterior pituitary. Jadi, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus kemudian dibawa ke posterior pituitary adalah oksitosin dan ADH atau vasopressin. Vasopressin atau ADH dan oksitosin adalah produk dari hipotalamus. Jadi posterior pituitary hanya menampung hormon yaitu oksitosin dan vasopressin atau ADH yang dihasilkan oleh hipotalamus. Kemudian kita beranjak ke anterior pituitary. Berbeda dengan posterior pituitary, anterior pituitary adalah kelenjar endokrin sejati. Artinya dia bisa menghasilkan dan mensekresikan hormon. Kemudian apa kaitannya dengan hipotalamus? Ternyata hipotalamus mensekresikan hormon-hormon yang sifatnya menstimulasi anterior pituitary untuk memproduksi hormon berikutnya. Ya, jadi nanti akan kita lihat bagaimana hormon-hormon dari hipotalamus tersebut akan mempengaruhi kelenjar pituitary anterior untuk memproduksi hormon. Jenis-jenis hormon yang dihasilkan oleh anterior pituitary bisa saudara lihat di bawah ini, ada PRL itu prolaktin. Dia mempengaruhi kelenjar susu atau glandula mame. Kemudian ada gonadotropin. Gonadotropin itu kelompoknya adalah FSH dan LH. Itu mempengaruhi organ-organ reproduksi. Kemudian ada thyroid stimulating hormone. Itu mempengaruhi kelenjar tiroid. Kemudian adenokortikotropic hormone mempengaruhi kelenjar adrenal. Kemudian growth hormone itu mempengaruhi otot dan tulang dan jaringan lainnya. Kemudian ada melanocyte stimulating hormone MSH. Ini sebetulnya dihasilkan oleh bagian lobus intermedia. Dia menghasilkan melanosit yang akan berperan dalam menimbulkan atau menyebabkan timbulnya warna kulit atau pigmen pada kulit vertebrata. Kemudian ada endorfin dan seterusnya. Ya. Tadi disinggung-singgung tentang lobus intermedia hipofisis. Lobus intermedia hipofisis itu letaknya seperti bisa saudara lihat pada gambar di sebelah kanan,
itu posisinya adalah di antara anterior pituitary atau adenohypophysis dan di antara posterior pituitary atau neurohypophysis, bagian tengah begini ya. Pada manusia dan mamalia rudimenter. Artinya kalau di total dia hanya sekitar kurang dari 1% dari total penyusun hipofisis. Kemudian mensekresikan POMC yaitu CLIP dan gamma lipotropin, fungsinya belum diketahui, dan yang lain adalah beta endorfin. Lobus intermedia juga membentuk alfa MSH dan beta MSH, yang pada beberapa spesies hormon ini mengatur migrasi pigmen untuk keperluan kamuflase. Ya, misalnya kita kenal ada hewan-hewan bunglon misalnya, dia memerlukan kamuflase. Kemudian hewan-hewan yang lain juga banyak. Kemudian termoregulasi misalnya pada kadal. Kemudian juga mempengaruhi perilaku. Pada manusia, MSH berikatan dengan reseptor melanotropin yang akan menstimulasi kelenjar melanosit untuk memproduksi melanin atau pigmen warna kulit. Ya. Kita beranjak kepada kelenjar endokrin perifer yang masih dalam kelompok sumbu hipotalamus hipofisis, yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid seperti bisa Anda lihat pada slide ini terletak di daerah di bawah laring begitu ya, jelas dia di trakea gitu, di bawah laring. Nah, lalu fungsinya seperti apa bisa nanti kita lihat. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu bagaimana mekanisme pengaturan sekresinya. Oh iya, selain thyroid gland, pada kelenjar tiroid ini juga ditemui kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah atau termasuk juga kelenjar endokrin. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme pengaturan sekresi sumbu hipotalamus hipofisis hormon T3 dan T4 atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ya. Saudara perhatikan gambar di sebelah kanan. Kita lihat dari hipotalamus. Hipotalamus mendapatkan stimulus. Stimulusnya tentunya dari sistem saraf pusat untuk memproduksi thyroid releasing hormone atau yang disingkat dengan TRH. TRH akan diantarkan menuju ke adenohipofisis melalui vena porta. Ya, kemudian setelah melalui vena porta, TRH sampai ke adenohipofisis atau anterior pituitary. TRH tersebut akan menstimulasi adenohipofisis untuk menghasilkan thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone akan dihantarkan menuju kelenjar tiroid melalui pembuluh darah. Thyroid stimulating hormone yang sampai ke kelenjar tiroid akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi T3 dan T4. T3 dan T4 yang dihasilkan tersebut akan disekresikan ke pembuluh darah. Otomatis kadar hormon T3 dan T4 di dalam darah akan meningkat. Meningkatnya kadar T3 dan T4 itu merupakan umpan balik bagi adenohipofisis maupun bagi hipotalamus. Umpan balik apa? Umpan baliknya adalah umpan balik negatif. Umpan balik negatif itu akan muncul ketika kadar T3 dan T4 di dalam darah sudah memenuhi ambang batasnya. Ya, sehingga ada mekanisme penghambatan supaya stimulus tersebut tidak dikeluarkan terus-menerus oleh otak, sehingga hipotalamus juga akan berhenti memproduksi TRH. TRH berhenti berarti TSH juga tidak akan disekresikan, dan TSH tidak akan disekresikan, maka TSH tidak akan bisa mempengaruhi kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Demikian seterusnya.
Kita ke bawah lagi ke kelenjar anak ginjal atau adrenal gland. Disebut adrenal gland karena dia menempel pada ginjal. Ya. Adrenal gland atau kelenjar adrenal ini tersusun dari dua lapis yaitu korteks dan medula. Bagian korteks tersusun dari 3 zona, yaitu zona yang paling luar adalah glomerulosa, bagian tengah fasciculata, dan zona yang paling dalam adalah reticularis. Ya. Kemudian bagian yang lebih dalam lagi adalah medula. Medula juga menghasilkan hormon. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan medula ternyata adalah epinefrin atau kita kenal sebagai adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Sementara tadi bagian zona glomerulosa dari korteks adrenal menghasilkan mineralokortikoid atau nama lainnya adalah aldosteron dan kortikosteron. Kemudian glukokortikoid yaitu kortisol dan kortison. Kemudian androgen, ada estrogen dan testosteron. Jadi ternyata korteks adrenal juga mampu memproduksi dan mensekresikan estrogen dan testosteron. Jadi tidak hanya kelenjar reproduksi, namun sekali lagi kadarnya juga jauh di bawah hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi. Ya, tadi di bagian medula, selain katekolamin ternyata juga menghasilkan hormon dari kelompok peptida yang disebut dengan somatostatin dan substansi P. Ya, ini adalah kelenjar adrenal. Kemudian kita lihat fungsi masing-masing. Ya, kelenjar adrenal itu termasuk dalam kelompok hormon sumbu hipotalamus hipofisis anterior. Ya, ini dari hipotalamus. Kemudian corticotropin releasing hormone disekresikan. CRH atau corticotropin releasing hormone akan menuju ke anterior pituitary. Anterior pituitary akan memproduksi dan mensekresikan adenocorticotropic hormone. Adenocorticotropic hormone akan dibawa oleh peredaran darah menuju ke korteks adrenal. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah korteks adrenal akan memproduksi hormon sesuai dengan yang diperintahkan oleh ACTH. Ketika hormon sudah diproduksi, sudah dilepas ke peredaran darah, maka kadarnya di dalam darah meningkat dan itu merupakan stimulus negatif untuk baik anterior pituitary maupun untuk hipotalamus. Kita lihat satu persatu. Ini glukokortikoid yang menghasilkan kortisol. Mekanisme sekresi glukokortikoid bisa saudara lihat pada gambar yang sebelah kiri. Seperti halnya tiroid tadi, maka ada stimulus yang mempengaruhi hipotalamus. Stimulusnya itu antara lain misalnya stres atau irama sirkadian atau ritme sirkadian, ritme harian seseorang gitu ya. Kemudian stimulus ini akan disampaikan ke hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan corticotropic releasing hormone. Corticotropic releasing hormone akan dibawa ke anterior pituitary sehingga anterior pituitary memproduksi dan mensekresikan ACTH, adenocorticotropic hormone. ACTH akan dibawa aliran darah menuju ke korteks adrenal. Khususnya adalah zona fascicularis. Pada zona fascicularis tersebut, maka ACTH akan merangsang zona tersebut menghasilkan kortisol. Nah, kortisol yang dihasilkan tersebut akan dilepas ke pembuluh darah, sehingga kadarnya di dalam darah tinggi. Kadar tinggi itu merupakan feedback negatif
baik untuk anterior pituitary maupun untuk hipotalamus. Ya. Apa saja sih organ target dari glukokortikoid atau kortisol? Ternyata organ targetnya ada otak, ada jaringan adiposa, ya. Kemudian apa efeknya? Kalau pada otak itu memberikan stimulasi appetite, kemudian preference untuk kalori dense food. Ya, kemudian pada central fat itu akan terjadi proses peningkatan proses adipogenesis, diferensiasi, dan hypertrophy. Kemudian pada peripheral fat akan meningkatkan proses lipolisis dan menurunkan aktivitas LPL. Kemudian pada lemak coklat, ini jaringan lemak coklat, brown adiposa tissue akan menurunkan thermogenesis dan ekspresi dari UCP1. Ya, prinsipnya adalah akan terjadi ekspansi dari jaringan adipose, ekspansi dan redistribusi dari jaringan adipose. Itu pada glukokortikoid. Kita akan membahas bagaimana mekanisme aldosteron. Aldosteron berfungsi untuk mempertahankan kadar cairan elektrolit di dalam tubuh. Dia bekerja sama dengan renin dan angiotensin dalam sistem renin-angiotensin-aldosteron. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, maka liver atau hepar akan mengeluarkan angiotensinogen. Dengan bantuan renin yang dihasilkan dari ginjal, angiotensinogen akan berubah menjadi angiotensin 1. Kemudian, angiotensin 1 dengan bantuan enzim ACE, yaitu angiotensin converting enzyme, akan berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 memiliki organ target di korteks adrenal, khususnya zona glomerulosa, di mana dia akan mensekresikan aldosteron. Aldosteron yang disekresikan tersebut akan menyebabkan meningkatnya reabsorpsi natrium, ion natrium dan ion Cl dari tubuler dan meningkatkan ekskresi dari ion K. Selain itu juga akan mengakibatkan terjadinya penyimpanan air atau retensi H2O. Selain hal itu, aldosteron juga akan mengakibatkan peningkatan vasokonstriksi pada pembuluh arteri sehingga akan meningkatkan tekanan darah. Kemudian dia juga akan meningkatkan sekresi ADH sehingga akan terjadi proses penyerapan H2O yang semakin banyak dari tubulus contortus distalis di nefron ginjal. Selain itu, maka aldosteron juga akan meningkatkan aktivitas saraf-saraf simpatetik. Kondisi ini jika bersatu akan mengakibatkan terjadinya retensi terhadap air dan garam. Akibatnya apa? Maka akibatnya kandungan air dan elektrolit yaitu garam di dalam tubuh akan meningkat sehingga tubuh akan terhindar dari dehidrasi. Ya, ini yang mekanisme kerja aldosteron. Ya, menginjak kepada organ endokrin berikutnya yaitu organ reproduksi. Kita akan berbicara tentang organ reproduksi jantan dan betina. Mekanisme kerja dari kelenjar endokrin sistem reproduksi diatur oleh simbohipotalamus hipofisis gonad. Ketika ada stimulus yang berkaitan dengan sistem reproduksi sampai di hipotalamus, maka hipotalamus akan mensekresikan gonadotropin releasing hormone atau GnRH dan prolactin releasing hormone. GnRH dan PRLH-RH akan dibawa ke hipofisis anterior. Hipofisis anterior akan distimulasi untuk menghasilkan dan mensekresikan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone
Follicle stimulating hormone atau FSH akan dibawa menuju ke ovarium. Demikian juga dengan luteinizing hormone. Pada bagian ini yang dicontohkan adalah organ reproduksi betina. Follicle stimulating hormone akan mempengaruhi pertumbuhan folikel-folikel di ovarium sehingga akan dihasilkanlah estrogen. Kemudian luteinizing hormone akan merangsang proses ovulasi ovum. Sisa-sisa dari ovulasi yaitu corpus luteum akan menghasilkan progesteron. Estrogen dan progesteron yang dihasilkan tersebut tentunya akan menyebabkan kadarnya di dalam darah meningkat, sehingga hal itu merupakan stimulus negatif atau umpan balik negatif yang akan dibawa ke hipotalamus. Ya. Kemudian untuk prolactin releasing hormone akan dibawa menuju ke kelenjar mame. Di sana prolaktin akan bekerja meningkatkan kapasitas kelenjar mame untuk memproduksi air susu ibu atau ASI. Ternyata tidak semua hormon-hormon yang ada di dalam tubuh mekanisme sekresinya diatur oleh sumbu hipotalamus hipofisis. Ada beberapa hormon yang mekanisme sekresinya tidak diatur secara langsung oleh sumbu-sumbu hipotalamus hipofisis anterior. Apakah hormon-hormon itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Ya, kita tahu pankreas adalah salah satu kelenjar endokrin yang menghasilkan berbagai macam hormon. Bagian dari pankreas yang menghasilkan hormon adalah insula Langerhans. Pada insula Langerhans kita akan menemukan sel-sel tipe beta, sel tipe alfa, sel tipe delta, dan PP cells. Sel alfa pada kelenjar pankreas akan menghasilkan glukagon. Sel beta akan menghasilkan insulin, sel delta akan menghasilkan somatostatin, dan PP cells akan menghasilkan pankreatik polipeptida. Ya, posisi dari kelenjar pankreas sendiri bisa saudara lihat pada gambar di atas, dia berada pada bagian agak di bagian ujung atau sepertiga ujung dari kelenjar pankreas. Ya. Kemudian kita coba bahas satu persatu. Sel beta dari kelenjar pankreas menghasilkan insulin, sedangkan sel alfa menghasilkan glukagon. Kita lihat regulasinya, bagaimana kedua hormon tersebut mengatur kadar gula darah. Ya, ketika kadar gula darah mengalami penurunan, kita lihat bahwa normal blood glucose level itu antara 4 sampai 6 milimol. Di timbangan itu dia mengalami penurunan. Jadi blood glukosanya turun, biasanya pada malam hari. Ya. Kemudian sel alfa dari kelenjar pankreas akan melepaskan glukagon. Glukagon akan meningkatkan proses gluconeogenesis dan glycogenolisis. Akibat dari kedua proses tersebut, maka akan terjadi peningkatan kadar gula darah. Sehingga kadar gula darah di dalam tubuh menjadi setimbang kembali. Ya. Kemudian ketika menjelang pagi, maka blood glukosa akan cenderung naik. Kenapa naik? Karena saat itu orang atau hewan akan mulai mengkonsumsi makanan. Makanan itu akan meningkatkan kadar gula darah. Ketika kadar gula darah naik, maka sel beta dari pankreas akan mensekresikan insulin. Insulin akan berfungsi membuat membran sel hepar menjadi permeabel dengan glukosa, sehingga ada proses pengambilan glukosa. Glukosa diambil masuk ke dalam otot dan masuk ke sel hepar. Di dalam sel hepar terjadilah proses glikogenesis dan
terjadi penghambatan terhadap proses gluconeogenesis. Nah, jadi gula yang masuk ke dalam atau glukosa yang masuk ke dalam hepar tersebut akan disimpan menjadi bentuk glikogen. Demikian juga dengan yang terjadi pada otot. Akibatnya kadar gula di dalam darah akan turun sehingga posisi kadar gula di dalam darah akan menjadi normal kembali. Itulah yang terjadi pada tubuh saat kadar gula darah naik atau kadar gula darah turun. Jadi regulasinya di sini tampak benar tidak diatur oleh sumbu hipotalamus hipofisis, tapi hanya semata-mata diatur oleh peningkatan atau penurunan kadar gula darah. Hormon selanjutnya yang akan kita bahas adalah paratiroid hormon dan kalsitonin. Kedua hormon ini berfungsi dalam regulasi kadar kalsium darah. Ketika kadar kalsium di dalam darah tinggi, maka hal ini akan menyebabkan atau menstimulasi kelenjar tiroid parafolikuler cells untuk melepaskan kalsitonin. Kalsitonin dilepaskan ke dalam darah menyebabkan penghambatan proses osteoklas. Hal ini mengakibatkan kadar kalsium di dalam darah lama-lama menjadi turun. Ketika kadar kalsium di dalam darah menjadi sangat rendah, maka kelenjar paratiroid, khususnya chief cells, akan melepaskan paratiroid hormon. Paratiroid hormon akan merangsang pelepasan kalsium dari matriks tulang ke dalam darah dan juga akan mencegah hilangnya kalsium dari urin. Selain dua kejadian itu, masih ada kejadian yang lain, yaitu PTH atau paratiroid hormon akan menstimulasi ginjal untuk melepaskan kalsitriol. Kalsitriol tersebut akan menstimulasi peningkatan absorpsi ion Ca2+ dari makanan. Jadi, dari tiga kejadian tersebut, yaitu peningkatan pelepasan Ca dari matriks tulang, kemudian penghambatan pengeluaran Ca dari urin, dan peningkatan absorpsi Ca dari makanan, menyebabkan kadar kalsium di dalam darah akan meningkat kembali. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang gastrointestinal hormone, yaitu hormon-hormon yang berasal dari saluran pencernaan. Hormonnya apa saja? Ternyata kita lihat pada kolom di sebelah kiri ada gastrin, ada sekretin, ada cholecystokinin, ada gastric inhibitory peptide atau GIP. Ya. Gastrin disekresikan oleh stomach atau kita kenal sebagai lambung. Kemudian disekresikan sebagai respon terhadap datangnya makanan atau sesuatu atau pikiran dari kita yang membayangkan tentang makanan. Kemudian organ targetnya adalah lambung dan usus halus. Responnya apa? Pembebasan HCl, peningkatan gerakan usus, dan pembebasan pepsinogen. Kemudian sekretin. Sekretin disekresikan oleh usus halus atau small intestine. Bersumbernya khususnya dari bagian duodenum sebagai respon terhadap adanya kimus yang bersifat asidik atau asam. Organ targetnya adalah pankreas. Responnya yaitu sekresi alkalin, kemudian digesti proenzim, dan penghambatan intestine motility atau penghambatan gerakan dari usus. Pergerakan usus. Lalu cholecystokinin. Cholecystokinin atau CCK dihasilkan oleh small intestine atau usus halus, merupakan respon dari sel-sel intestinal terhadap adanya makanan. Organ targetnya adalah pankreas dan
empedu, kantong empedu. Responnya adalah sekresi proenzim dan cairan empedu. Kemudian gastric inhibitory peptide atau GIP, sumber dan stimulusnya adalah di sel-sel intestinal sebagai respon dari adanya lemak. Kemudian organ targetnya adalah lambung dan pankreas. Respon yang timbul adalah sekresi insulin dan penghambatan sekresi dan gerak dari gastrik. Ya. Ini adalah kerja dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh saluran pencernaan atau gastrointestinal. Ya. Gambar di samping ini menjelaskan mekanisme kerja dari hormon-hormon gastrointestinal, baik itu yang sifatnya penghambatan maupun yang sifatnya stimulasi. Ya, bisa nanti saudara perhatikan pada gambar di samping ini. Baik, telah sampai kepada penghujung dari kuliah fisiologi hewan untuk materi sistem endokrin. Thanks for your attention. Have a good study time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.